Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shingji Season 7 chapter 128. Gak usah jajijot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong dan yang lainnya pun kali ini sudah meluncur dengan kapalnya dan melewati jalur kincir air. Kemudian Baji berkata pada Biksu Tong bahwa kali ini dia sangat ketakutan karena dirinya tidak bisa berenang. Biksu pun menjawab bahwa aku juga tidak bisa berenang, tapi kita harus tenang saja. Dan kini Ause pun merasa bahwa jalur kincir air ini akan membawa mereka keluar dari jalur monster dengan begitu cepat. Dan ini adalah metode yang terbaik. Bailang pun kemudian memuji karya dari Quan Shen ini, dan menurutnya ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Kemudian Xiaoyu juga mengatakan, meskipun Quan Shen aneh, tapi dia adalah orang yang jenius. Tiba-tiba saja air yang keluar dari kincir ini kali ini pun berubah arah dan menuju lubang yang lain. Biksu Tong yang masih melihat Sun Wukong sedang bertarung dengan ular putih, dia pun kemudian berteriak dan menyuruh Sun Wukong untuk cepat menuju ke dalam kapal, karena kali ini kapal akan segera meninggalkan Goa Gyeonggidi. Tapi si ular putih mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk bisa keluar dari Goa Gyeonggidi ini. Dan sekarang si ular putih pun mengeluarkan semburan racun dari rambut ularnya. Racun-racun itu pun kemudian menyerang tubuh Sun Wukong, tapi Sun Wukong menahan dengan tangannya. Dan kini Sun Wukong menjadi sangat emosi. Dia mengatakan bahwa seranganmu terlalu lemah. Dengan kemarahan yang membesar, Sun Wukong pun kali ini tiba-tiba meremas wajah dari ular putih itu. Kemudian Sun Wukong mengatakan, "Hei ular putih, seranganmu ini tidak akan pernah membuat tubuhku hancur." Dan kini Sun Wukong lalu menghantamkan kepala ular putih itu sampai menabrak karang hingga hancur. Dan Sun Wukong kembali berkata bahwa serangannya tadi hanyalah sebuah gelitikan pada tubuhnya. Ular putih pun kali ini berteriak kesakitan akibat serangan dari Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong kali ini masih akan menghajar si ular putih. Tapi sebelum melakukan hal itu, Sun Wukong mengatakan bahwa tubuhnya ini sangat kuat dan kebal terhadap semua jenis racun. Ular putih yang tidak terima dengan perkataan dari Sun Wukong, dia kembali menggunakan racun dari mulutnya. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun menampar wajah dari ular putih hingga dia teriak begitu keras. Tamparan keras dari Sun Wukong ini membuat si ular putih tidak berdaya, dan lagi-lagi tubuhnya kali ini menghantam tanah sampai hancur. Sun Wukong kemudian mengatakan bahwa seranganmu itu tidak akan pernah berguna pada tubuhku. Raja ini akan segera pergi dari tempat ini. Kemudian Sun Wukong memegang tubuh ular putih itu dan dia memutar-mutarkannya karena Wukong tidak punya waktu lagi untuk menghadapi si ular putih di tempat ini. Sun Wukong lalu melemparkan tubuh ular putih itu dengan keras sampai tubuh si ular kini terlempar jauh masuk ke dalam hutan. Dan kini si ular putih pun sudah tidak bisa bangun kembali. Kemudian Sun Wukong merasa bahwa jalur dari kincir air ini terbuka dalam waktu yang singkat. Maka dia harus segera pergi dan menyusul Biksu Tong serta yang lainnya. Kini Sun Wukong kembali berubah pada tubuh kecilnya, dan dia pun kali ini akan menyusul sang biksu dan juga yang lain sambil berteriak, "Aku datang!" Kincir air pun terus berputar, tapi tiba-tiba saja siluman bunga matahari pun kali ini muncul di samping dari Quan Shen. Hal ini membuat Quan Shen terkejut dengan apa yang akan dilakukan siluman bunga matahari ini, karena sekarang siluman bunga matahari telah menggigit tubuh dari Quan Shen. Hal ini membuat Biksu Tong khawatir dengan keadaan dari Quan Shen. Tapi Quan Shen pun berteriak pada Biksu Tong bahwa dia tidak perlu mempedulikan dirinya kali ini, karena biksu harus secepatnya pergi meninggalkan Goa Gyeonggidi. Dan masalah di tempat ini akan dia atasi sendirian. Bahkan Xiaoyu, Bailang dan juga yang lainnya kali ini juga panik dengan keadaan dari Quan Shen. Sambil menerima gigitan yang lebih keras dari siluman bunga matahari, Quan Shen pun melanjut mengatakan pada Biksu Tong dan juga Xiaoyu bahwa kali ini api abadi harus segera dikembalikan ke tempatnya, agar semua orang yang terjatuh ke dalam kegelapan bisa kembali menjadi orang yang baik. Kemudian Quan Shen pun berkata pada Biksu Tong bahwa di masa depan nanti dia juga ingin namanya dikenal oleh semua orang, karena dia memiliki andil dalam pengembalian api abadi dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan Bailang pun berkata bahwa mereka
tidak akan melupakan jasa-jasa dari Quan Chen ini. Siluman keong yang tiba-tiba muncul kali ini menggigit wajah dari Quan Chen. Hal ini membuat Quan Chen tidak bisa lagi mengendalikan laju dari aliran air kincir airnya. Air kincir air itu pun mengalir ke banyak cabang di dalam gua. Semua orang kali ini menjadi panik karena air telah terbelah menjadi 5 bagian. Kemudian Biksu Tong berteriak pada mereka semua agar tidak panik. Selama mereka bersama, hal ini akan bisa dihadapi. Tapi tiba-tiba saja, suatu insiden mengejutkan kali ini terjadi. Karena Yihu sekarang tiba-tiba menyerang Bailang. Sambil menunjukkan wajah seramnya, Yihu pun berkata pada Bailang, "Hei serigala putih, sudah lama aku ingin melakukan hal ini padamu." Dan kini Yihu pun memukul tubuh Bailang dengan keras. Hal ini membuat Bailang terpental dari dalam kapal. Tapi untung saja Bailang tidak terjatuh karena dia masih berpegangan pada tali yang ada di kapal. Dan dengan cepat, Yihu pun kali ini membawa Xiaoyu pergi meninggalkan semuanya. Biksu dan yang lainnya pun kali ini belum sadar dengan apa yang terjadi di dalam kapalnya. Karena saat ini, Xiaoyu telah dibawa pergi oleh Yihu. Kemudian Biksu Tong mengatakan, "Apa itu tadi?" Dan Baji menjawabnya, "Sepertinya ada sesuatu yang melompat dari kapal ini." Dan Aosway juga berkata, "Aku juga merasa ada seseorang tadi yang melompat, tapi aku tidak melihatnya dengan jelas." Bailang yang masih berpegangan dengan tali pun dia langsung berteriak bahwa Yihu telah membawa kabur Xiaoyu dan batu kecil. Dan kali ini, Biksu serta Subaji menjadi kaget. Biksu pun kemudian menyuruh Aosway untuk segera mengejar Yihu dan juga Xiaoyu. Aosway kemudian merasa keberatan dengan instruksi dari Biksu Tong ini. Kemudian Biksu Tong kembali berteriak pada Aosway bahwa saat ini yang bisa berenang dengan cepat hanyalah dirimu. Cepatlah pergi sekarang dan selamatkan Xiaoyu. Aosway pun kali ini tidak punya pilihan lain, karena memang dia adalah naga yang bisa dengan cepat berenang di dalam air. Kemudian Aosway melompat untuk mengejar Xiaoyu dan juga Yihu. Aosway pun kemudian masuk ke dalam air. Dia merasa bahwa aliran air ini sangat kuat dan dia hanya bisa mengikuti aliran air ini. Bahkan menurut Aosway, aliran air di tempat ini sangat merepotkan dan dia tidak tahu kemana arah perginya dari Xiaoyu dan juga Yihu. Bailang yang sudah melihat Xiaoyu dibawa pergi oleh Yihu, dia pun tidak terima dan akan menghajar Yihu. Dan tiba-tiba saja, tali yang dipegang Bailang kali ini terputus. Dan Bailang juga terpisah dari kelompok Biksu Tong dan juga yang lainnya. Kemudian tubuh dari Bailang dibawa oleh arus air yang sangat besar menuju ke tempat lain. Dan kini, Bailang pun tiba-tiba keluar dari dalam air. Bailang yang baru saja muncul, dia pun kebingungan. Kemudian bertanya pada dirinya sendiri, di mana tempat ini? Karena sekarang, Bailang sudah terpisah dari tim Biksu Tong dan juga yang lainnya. Bahkan dia juga telah kehilangan jejak dari Yihu dan juga Xiaoyu. Bailang pun merasa bahwa Yihu dan Xiaoyu juga terpisah ke tempat yang berbeda. Tiba-tiba saja Bailang pun mendengar suara yang memanggil dirinya. Kemudian Bailang menengok ke sana kemari untuk memastikan siapa yang telah memanggil dia. Dan ternyata orang yang memanggilnya itu tepat berada di depan Bailang. Dan orang itu adalah manusia yang sangat kecil. Manusia kecil itu pun kemudian berteriak minta tolong pada Bailang. Kemudian Bailang mengambil manusia kecil itu dan diletakkan di telapak tangannya lalu bertanya, "Apakah kamu tidak apa-apa?" Manusia kecil itu pun kemudian berkata pada Bailang bahwa Bailang yang telah keluar dari dalam air tidak sengaja menabrak perahunya dan membuatnya hampir tenggelam. Dan kali ini Bailang pun meminta maaf pada manusia kecil itu. Manusia kecil kemudian berkata pada Bailang bahwa dia kali ini sangat ketakutan karena melihat manusia raksasa seperti Bailang. Tapi sang manusia kecil yang merasa Bailang adalah orang yang baik hati kemudian dia bertanya, "Hei manusia raksasa, siapa namamu?" Bailang pun menjawabnya bahwa namaku adalah Bailang. Kemudian Bailang pun juga menanyakan, "Sekarang kita sedang di mana?" Manusia kecil itu menjawabnya bahwa ini adalah desa Pelupa. Manusia kecil itu juga berkata pada Bailang bahwa dia adalah raja di tempat ini. Kemudian sang raja manusia kecil ini mengatakan pada Bailang bahwa dia memiliki satu pertanyaan. "Hei manusia raksasa, bagaimana caramu bisa sampai di tempat ini?" Bailang pun terdiam dan belum menceritakan apapun. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong dan juga yang lainnya. Kali ini, sang biksu juga telah keluar dari Goa Gyeonggi-di. Dia pun juga terlempar ke tempat yang berbeda. Tapi sang biksu kali ini masih bersama Sun Wukong, Subaji dan juga Shao Wuqing. Biksu Tong pun merasa lega karena akhirnya dia bisa keluar dari Goa Gyeonggi-di. Baji pun juga merasa bahwa sekarang rasa takutnya telah menghilang karena dia juga sudah keluar dari dalam air. Sun Wukong lalu tiba-tiba bertanya, "Di mana kita sekarang?" Biksu Tong menjawabnya,
jalur air itu seharusnya membawa kita ke bagian belakang dari jalur monster. Tapi sepertinya kita sedang ada di tengah jalan, dan tujuan kita tidak seperti yang kita harapkan. Apakah ini tempat yang pernah kita lewati? Kemudian biksu menoleh pada Sha Wuqing dan bertanya, "Wuqing, apakah kau ingat dengan tempat ini?" Wuqing lalu mengatakan, "Kita sekarang berada di rawa berhutan, dan untuk saat ini sangat sulit untuk mengatakan tepatnya kita ada di mana." Biksu Tang pun menjawab perkataan dari Sha Wuqing, "Iya, kamu memang benar. Dan masalah terbesar kali ini bukan di mana kita berada, tapi kita telah kehilangan beberapa orang di dalam kelompok ini. Sepertinya kali ini akan benar-benar menjadi rumit. Kita telah kehilangan Xiaoyu, yang merupakan satu-satunya tujuan kita melakukan perjalanan ini." Wukong pun lalu mengatakan apakah Xiaoyu benar-benar diculik oleh Yihu. Dan itu benar-benar membuatku terkejut. Biksu Tang kini melirik ke arah Sun Wukong lalu mengatakan, "Wukong, Baji, Wuqing, kita akan mencoba mencari Xiaoyu. Jika terjadi sesuatu dengannya, maka misi ini akan gagal total." Baji pun kali ini merasa kesal dengan Yihu, karena ternyata Yihu adalah musuh dalam selimut. Tapi Wuqing mengatakan pada Baji bahwa Yihu membawa Xiaoyu bukan untuk dicelakai. Dan Wuqing merasa Yihu menginginkan Xiaoyu untuk diri pribadinya sendiri. Wukong pun kemudian menimpali perkataan dari Sha Wuqing. "Iya, aku juga merasakan bahwa Yihu sangat menyukai Xiaoyu. Aku juga melihat dari raut wajah dan tatapan matanya." Biksu pun kemudian terdiam sejenak dan kali ini dia berkata, "Aku melihat Yihu seperti anak-anak yang menginginkan sebuah mainan. Dan dia harus memiliki mainan yang dia sukai. Tapi bagaimanapun juga, anak-anak yang seperti itu juga akan bisa membawa bencana. Dan bagaimanapun juga, kita harus segera mencari tahu di mana mereka saat ini berada. Dan kita harus mengambil Xiaoyu kembali." Biksu pun kali ini mengambil sebuah peta, dan dia membuka peta itu. Kemudian sang biksu mengatakan bahwa peta ini adalah peta yang telah digambar oleh kakak seniornya Quan Zhen. Dan sejak saat itu, sang biksu selalu membawa peta ini sebagai panduan. Sang biksu pun kemudian mengajak mereka semua untuk melihat titik di mana mereka berada saat ini melalui peta yang telah dia bawa. Wuqing pun kemudian mengatakan bahwa mungkin mereka sudah dekat dengan Sungai Dahai. Dan biksu merasa sepertinya memang begitu, dan Sungai Dahai adalah sungai yang besar dan hitam. Wukong pun kemudian mengatakan pada mereka semua, bukankah Sungai Dahai itu adalah tempat yang ketika kita menyeberanginya, maka kita akan segera sampai di surga barat. Dan Baji pun berkata bahwa sekarang tujuannya sudah lebih dekat. Tapi Sun Wukong tiba-tiba saja melongo dan dia mengatakan, "Tapi yang jadi masalah kita saat ini adalah di mana Xiaoyu dan yang lainnya berada, karena mereka tidak memiliki peta. Dan mereka juga pasti tidak akan tahu jalan menuju Sungai Dahai itu." Baji dan Wuqing pun merasa yang dikatakan Sun Wukong itu adalah benar. Dan sekarang sang biksu akan menyusuri jalan seperti yang digambar di dalam peta ini agar mereka bisa menemukan Xiaoyu secepatnya. Tapi Biksu Tang juga masih berharap bahwa Ao Sui telah bisa menemukan Xiaoyu lebih dulu, karena sekarang hanya Ao Sui lah yang menjadi satu-satunya harapan dari Biksu Tang. Tiba-tiba saja, seseorang pun kini muncul di balik semak-semak dan mengintai mereka. Hal ini membuat biksu dan juga yang lain menjadi waspada, karena ternyata yang muncul itu adalah monster hutan. Sha Wuqing lalu mengatakan, ternyata itu adalah monster lendir hijau yang telah berada di tempat ini dalam waktu yang lama. Monster hijau itu pun kemudian melakukan teriakan yang cukup keras. Kemudian Subaji kali ini maju untuk menghadapi si monster hijau. Karena menurut Subaji, monster ini adalah hal yang sangat mudah untuk dia hadapi saat ini. Dan tiba-tiba saja, kini muncul monster hijau yang lebih besar. Karena ternyata, teriakan dari monster hijau tadi adalah untuk memanggil monster yang lebih besar. Dan kali ini segerombolan monster hijau dengan tubuh raksasa pun muncul di tempat itu dan siap melakukan serangan pada tim Biksu Tang. Tapi hal ini tidak membuat Baji takut sedikit pun. Karena di hutan ini, dirinya bisa menyerap aura untuk berubah ke mode pertempuran. Biksu yang melihat monster hijau itu pun kali ini berkata, bukankah ini monster yang pernah kita lihat dulu? Saat itu tubuhnya sangat kecil, tapi kenapa sekarang dia telah menjadi raksasa? Wukong pun merasa bahwa seluruh monster hijau yang telah muncul ini adalah satu keluarga, dan mereka datang adalah untuk berburu. Salah satu monster hijau kemudian berkata pada Biksu Tang, "Hei manusia, kenapa kalian terburu-buru? Kami jarang melihat makhluk seperti kalian ada di tempat ini. Baru-baru ini, kami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang penuh dengan nutrisi. Hal ini membuat kami memakan sesama jenis. Dan kini,
kesempatan makan daging telah tiba di depan mata kami, dan ini adalah hal yang sangat langka. Sambil menatap si monster hijau, sang bisu kemudian mengatakan bahwa kalian tidak perlu makan daging, kalian bisa makan sayur-sayuran. Sang monster kemudian menjawabnya bahwa kali ini daging lebih lezat daripada sayuran. Si monster hijau pun kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan akan memakan biksu Tong yang ada di depannya. Dan kita akan dibawa berpindah ke tempat Xiaoyu dan juga Yihu. Kali ini mereka juga sudah keluar dari dalam air. Kemudian Yihu terus memandangi tubuh dari Xiaoyu. Yihu pun kemudian mulai berbicara. Yuanshi Tianzun, aku ingin kamu menepati janjimu. Berikan aku kekuatan dengan potensi yang tertinggi dan lepaskan semua kekuatan yang ada di dalam tubuhku. Dan kini tubuh dari Yihu pun mulai bermutasi. Dia pun kali ini mulai menunjukkan sebuah perubahan yang membuat tubuhnya menjadi terlihat sangat menyeramkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yihu ini akan menyerahkan Xiaoyu pada Yuanshi Tianzun, ataukah Yihu akan memakan Xiaoyu sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.